pertanyaannya adalah menurut Anda apakah kinerja pemerintahan Jokowi dalam konteks Polri dalam konteks pemberantasan judi online itu sudah cukup memuaskan? Belum. Sampai sekarang dia masih ada judi online dan semakin menjamur, gitu kan? Anda melihat ada kaitannya dengan politik pemilu, uang pemilu, uang hitam? Ada kemungkinan besar ya, tapi memang susah dibuktikan untuk bagaimana pendistribusian ke bawahnya itu memang susah dibuktikan. Poi sudah menemukan nama bandar di situ? Ngeri nih jawabnya. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Trust Podcast. Kita akan membahas isu-isu terkini terkait politik, tapi ini isu terkait akhir tahun. Saya sengaja mengundang teman-teman yang punya kompetensi untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa selain tentu tuan rumah Trust Indonesia. Pertama tentu saya panggil Mas Basuki Rahmat dari inilah.com. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Baik, yang kedua tentu saya panggilkan Mas Ronald, bukan Mas sebenarnya, Bapak kayaknya nih ya. Bapak Ronald Tanamas dari redaksi poi.id. Ya, Mas. Baik, kemudian selamat siang Mas. Tentu terakhir tamu dari tuan rumah juga Trust Indonesia, Direktur Riset Trust Indonesia Mas Ahmad Fadli. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Mega. Jangan ganggu aku juga. Lagi lemes ini. Lagi lemes ya. Baik. Sesuai topik yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan bahas evaluasi pemerintahan Jokowi Ma'ruf di akhir sepanjang tahun 2023 ini. Tentu saya akan mulai di di dalam aspek pembahasan-pembahasan yang menurut teman-teman media itu penting untuk dilihat. Saya akan lempar dulu pertanyaan langsung saja ke Mas Basuki Rahmat atau Mas Obes dari inilah. Mas Obes, langsung saja saya ingin tanya ke Mas Obes. Menurut Mas Obes, bagaimana sebenarnya kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf sepanjang tahun 2003 ini? Apakah ada sesuatu yang perlu kita apresiasi atau semua masih dalam kategori yang biasa saja? Nah. Ya, makasih Mas. Di sepanjang 2023, bukan 2003 tadi. Ya, kalau banyak catatan yang saya lihat, saya cermatin, khususnya di tahun ini yang memasuki tahun politik dari kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di segala bidang, khususnya masalah yang kelihatan menonjol bisa disebut itu salah satunya masalah penegakan hukum. Penegakan hukum ya, catatan penting ya. Ya, saya menyoroti itu sebagai salah satu poin yang begitu banyak publik, masyarakat dan sampai kalangan elit politik itu menganggap penegakan hukum memasuki akhir pemerintahan Jokowi ini tidak membaik, malah merosot. Masalah penegakan hukum apa contohnya, misalnya apakah soal kasus korupsi Anda melihat misalnya kemarin ketua KPK jadi tersangka ya? Ya sudah. Oke. Atau hal yang lain? Salah satunya itu masalah ketua KPK Firly Bahuri itu. Yang kedua masalah penegakan konstitusi yang bikin heboh publik. Anda melihat soal kemarin cawapres ya, penetapan cawapres ya. Maksudnya apa? Apakah ada dugaan intervensi atau apa begitu? Ya, saya pikir semua mata memandang itu memang dengan terbitnya putusan MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan terbukti bersalah ketua MK itu menandakan terjadinya ketidakberesan dalam keputusan yang bisa memajukan Gibran. Iya. Jadi artinya teman-teman inilah menganggap bahwa putusan MK itu menunjukkan memang betul ada intervensi di situ atau ada sesuatu yang terkait dengan ada kemunduran demokrasi ya. Iya. Baik. Catatan lain Mas di pemerintahan Jokowi ini selain penegakan hukum? Masalah tebang pilihnya juga kita lihat beberapa kasus
yang kelihatan menonjol belakangan masalah adanya politisi yang Ditangkap KPK. ya Atau Iya, diusut kasus korupsinya. ya dua contoh misalnya Johnny Plate dan SYL Mentan itu publik juga menilai, saya sebagai kacamata saya di redaksi inilah.com juga melihat adanya tebang pilih di situ. Gitu ya. Ya, yang apa mestinya ya tidak seperti itu gitu dalam penegakan hukum. Jadi mestinya karena ini punya latar belakang politik, tentu melihatnya Ya, penegakan hukum sangat politis sekali ya. ya, Di dua di kasus Nasdem itu ya. Saya Iya. sebut Nasdem ya karena Iya. SYL dan ya, betul, sama pelatih Johnny Plate Oke, itu. baik. Siap. Itu saja sementara. Kita Ya, pindah itu- dulu ke itu dulu. Poi. Wah. Gue bingung ya. Kalau gue sih nyorotin tuh Gimana? dinasti politiknya Jokowi lah, ya kan. Oke. Dia kok gitu ya, dalam runtutan cerita disusun benar bahwa pertama-tama Kaisang dulu jadi jadi ketua PSI gitu kan. Terus selanjutnya dia setting bener-bener dari mulai bulan September. Usman itu ketua MK sudah mulai ngobrol dengan memberikan seminar di salah satu kampus di daerah Jawa Tengah, dan dia bilang bahwa ini udah saatnya dipimpin oleh Anak muda. Oke. Oke. Kan? Nah itu signal yang diberikan oleh salah satu kerabat dari Presiden Jokowi sendiri gitu kan kepada publik bahwa ini akan dimenangkan gitu kan. Sampai akhirnya memang itu diputuskan secara konkret oleh MK gitu kan. Baru akhirnya jadi polemik. Sementara kalau kita tahu janji seorang presiden gitu kan harusnya kan di atas segala undang-undang. Oke. Oke kan dia harus taat dong. Pada konstitusi ya. Iya, sama konstitusi. Jangan dia coreng janjinya dia sebagai kepala negara. Kalau enggak, bagaimana bangsa ini ke bawah Baik, kan? baik. Terus kedua, Catatannya ada tadi soal hukum juga masih ya. Catatan lain? dinasti politik. Dia juga nggak bisa ternyata menjadi menghalau godaan gitu kan. Untuk bahwa- tidak membuat dinasti politik. Padahal semua publik berharap ketika dia jadi presiden justru dia lahir dari orang-orang yang tidak punya kaitan dengan Ya, politik. artinya dia benar-benar dari orang yang mati, Orang bawah orang gitu. biasa yang benar-benar menjual kecerdasan Oke, dan oke. kesemangat tinggi. Oke. Tapi tiba-tiba di akhir jabatannya dia kok jadi keseret sesuatu yang tidak benar gitu kan. Baik, baik. Itu maksud saya yang saya bilang sayang banget gitu loh, Pak Oke. Presiden yang terhormat gitu kan. Harusnya jadi contoh, jadi role Oke. presiden yang akan datang untuk Indonesia itu harus seperti apa Baik. gitu kan. Jangan sampai malah jadi salah satu presiden yang paling buruk di Indonesia. Baik, oke. Baik. Selain soal dinasti politik, saya melihat Poi kemarin cukup tajam, cukup banyak melakukan catatan terkait penegakan hukum dalam konteks penyakit masyarakat. Saya kemarin baca tulisan Poi cukup bagus terkait judi online begitu. Ini sesuatu yang memang juga perlu dikasih catatan oleh Ya. teman-teman Poi. Kondisinya memang saat ini kita harus lihat kalau judi online tidak diberantas, maka akan terjadi degradasi penghasilan di masyarakat Indonesia. Sekarang bayangkan kalau misalnya satu kali main 50.000 atau 30.000 misalnya, Oke. dia kali menang mungkin bisa besar, tapi selanjutnya dia akan kalah. Dia bisa jadi dari contoh hasil data yang kita dapat, jumlah tingkat kejahatan akibat hal ini itu meningkat karena uangnya tadinya harus dibuatin buat makan dan Malah sebagainya, buat tiba-tiba judi ya. buat main judi, akhirnya kan kosong Oke. gitu kan. Tekanan juga diberi dari keluarga dan sekitarnya juga membuat orang itu kalau nggak kuat Menghalalkan segala cara ya. mahalkan segala cara. Itu pertama. Kedua, Polisi itu nggak cuma polisi aja dulu, tapi ada satu lagi, sinergisitas antara judi dengan pinjaman online. Anda melihat ada keterkaitan. Ada, sangat tinggi. Temuan Data- Poi seperti apa? data yang kita terima itu tinggi sekali. Tahun 2022 itu lebih sederajat, artinya sejajar, bahwa pinjol dan judi itu bertambah. Itu berdasarkan PPATK ya, laporan PPATK yang kita konfirmasikan. Oke. Nah, itu satu. Kedua, dari jalur kepolisian. Saya ataupun mau tanya itu. dari Menurut bagaimana kepolisian. polisi bertanggung jawab terhadap urusan pinjol ini? Pinjol Seharusnya ini.
harusnya begini, sebenarnya gampang sih kalau untuk tutup pinjol ya, bukan tutup pinjol, tutup judi. Mereka itu para bandar, mereka itu menggunakan rekening yang boleh dibayar. Cuma 500.000 kok beli rekening bodong. Oh, jadi ada transaksi, ada sewa jualan rekening bodong. Jadi gini, orang main judi kan harus transfer, terus uang itu kan harus disimpan di satu rekening kan. Oke. Nah, bagaimana keuntungan yang diterima bandar dari hasil kejahatan? Bukan kejahatan sih, itu kan memang kesadaran sendiri untuk orang bermain. Tapi kan itu dikumpulkan dalam satu rekening. Rekening-rekening itu ada banyak. Bisa terbaca lah. Nah, saya mau tanya ke Mas Ronald, langsung saja to the point karena waktu kita tidak banyak. Pertanyaannya adalah, menurut Anda apakah kinerja pemerintahan Jokowi dalam konteks Polri, dalam konteks pemberantasan judi online itu sudah cukup memuaskan? Belum. Sampai sekarang dia masih ada judi online dan semakin menjamur. Gitu kan? Anda melihat ada kaitannya dengan politik pemilu? Uang pemilu? Uang hitam? Ada kemungkinan besar ya, tapi memang susah dibuktikan untuk bagaimana pendistribusian ke bawahnya itu memang susah dibuktikan. Poi sudah menemukan nama bandar di situ? Ngeri nih jawab. Gak apa-apa kalau kamu. Saya nggak bisa ngomong dulu lah. Soal bandarnya, mohon maaf. Karena saya belum bisa menjelaskan secara detail. Mohon maaf. Baik. Saya mau pindah ke bagian yang lain, di bidang pemerintahan yang lain. Apakah ada hal yang perlu kita koreksi terkait pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini? Saat ini sih kita lihat memang ya, penegakan politik sudah, penegakan umum sudah, ekonomi misalnya. Saya kurang begitu mendalami bahwa ekonomi itu di Jokowi sepertinya itu pasti terpuruk. Orang susah kok buat makan, makin lebih banyak orang yang susah. Harga barang tinggi kan. Nah, kalau sampai mesti harus diresafel, saya bilang nggak usah lah, biarin aja sekalian didotin, hancurin aja sekalian biar pada tumbang dan akhirnya tunas-tunas baru tumbuh gitu kan. Ya kan, ngapain kita sakit aja sekalian jatuh. Ya, kita pindah ke Mas Fadli. Jadi terkait evaluasi ini saya mau bacakan survei Kompas terakhir. Survei Kompas terakhir menyebutkan indeks kepuasan Jokowi itu 73,5 di bulan Desember, tapi itu turun dibandingkan dengan Agustus di 74,6 kalau tidak salah. Nah, dari kacamata teman-teman media ini yang melihat bahwa kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini masih belum memuaskan lah, masih banyak PR-nya. Apa pendapat Mas Fadli terkait dengan kinerja pemerintahan Jokowi dalam sudut politik misalnya? Ya, saya kira ini sangat linear ya data yang disampaikan Mas Megel tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rahmat dan Mas Ronald terkait dengan masalah hukum, permasalahan politik, ekonomi ya. Wajar jika di survei Litbang Kompas kemarin itu indeks kepuasan Jokowi itu menurun ya. Dan memang trennya juga tambah nyungsep lagi nih Mas, karena Trust itu kan punya sindikasi ya, kita kan tergabung di dalam asosiasi presisi, asosiasi penyelenggara lembaga survei yang terdaftar di KPU. Jadi ada salah satu anggota presisi kita yang melakukan survei juga akhir Desember barusan kemarin, minggu kemarin, itu kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi Ma'ruf Amin itu malah hanya 66%. 66%. Jauh lebih rendah daripada survei Litbang Kompas kan di awal Desember. Nah, ini di akhir Desember kemarin ini 66%. Artinya sudah tambah nyungsep nih. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ronald dan Mas Rahmat, saya pikir ini sangat linear dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan hari ini. Karena ya orang ya banyak yang tidak puas dan bahkan ada juga yang sangat tidak puas seperti itu gitu kan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Jadi anggapan bahwasanya ya sudah dibiarkan saja kemudian biarkan tumbuh tunas-tunas baru itu adalah salah satu pernyataan dari orang-orang yang memang sudah sangat pesimistis terkait, sudah hopeless ya, sangat hopeless terhadap kepemimpinan Indonesia hari ini gitu kan. Seperti itu Mas Ego. Baik, terkait dengan itu ada hal yang mungkin agak dianggap kurang, tapi kalau dari sisi apakah ada hal yang positif? Misalnya kita lihat pertumbuhan ekonomi cukup bagus 5,6, kemudian saya lihat juga indeks pemberantasan korupsi juga stable ya walaupun kemarin sempat turun begitu. Apakah hal-hal yang kemudian cukup baik ini
apakah kinerja pemerintahan Jokowi di bidang yang lain yang cukup baik itu bisa mengcover tadi penilaian kita semua yang sebagian besar justru berpendapat bahwa ini buruk begitu. Iya. Jadi gini Mas, kami juga ketika melakukan di beberapa survei yang kita lakukan ya, baik itu survei nasional maupun di beberapa dapil yang ada di Pulau Jawa, masyarakat itu ketika kita tanya terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, kemudian harga-harga hari ini, mereka mengatakan bahwa harga-harga itu naik gitu loh. Harga-harga itu naik. Tapi ketika kita tanya bagaimana kondisi ekonomi, apakah berubah dari 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang, ternyata tidak ada perubahan signifikan. Tidak ada perubahan signifikan. Tapi ya itu tadi, ya masyarakat ketika kita tanyakan apakah mereka masih tetap optimis terhadap pemerintahan dari, ternyata mereka masih punya optimisme gitu kan. Itu artinya apa Mas? Itu artinya masyarakat kita gitu kan terkait dengan dengan soal masalah perut ya, soal masalah perut. Itu mereka yang penting ada yang bisa dimakan hari ini gitu kan. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup gitu kan. Dan kita itu soal masalah ekonomi, kita jangan juga terpatok kepada angka-angka pertumbuhan ekonomi ya. Karena sesungguhnya yang paling penting itu bukan dari soal angka-angka, tapi soal rasa gitu kan. Bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang saat ini ya, menjaga perasaan masyarakat miskin dengan tidak melakukan tadi misalnya pamer kekayaan, kemudian menggunakan fasilitas negara berlebihan gitu kan. Kemudian gitu kan. Jadi yang sesungguhnya tidak ada rasa empati kepada masyarakat miskin, dan ini akan sangat berbahaya ke depannya gitu kan. Karena nanti masyarakat yang akan menghukum politisi kita nanti di pemilu 2024 seperti itu. Itu Mas Michael. Jadi memang yang ingin dilihat masyarakat itu apa yang mereka makan sekarang itu menentukan sebenarnya. Itu sangat menentukan. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat sebenarnya pemilu itu kan kenapa disebut sebagai pesta demokrasi. Pesta itu kan orang semuanya merasakan hal yang sama. Ada hope-nya, ada kebahagiaannya di sana gitu kan, ada happiness-nya. Nah, kenapa dia disebut pesta? Karena disinilah tempat orang sesungguhnya tadi untuk mendapatkan semua itu berlebihan dan gratis gitu loh. Baik. Seperti itu. Jadi harus dinikmati oleh sampai di tingkat bawah. Jadi jangan hanya elit saja. Makanya tadi kalau kita ngomong 1 putaran, 2 putaran, lebih baik 2 putaran biar pestanya lebih panjang gitu. Nah, nanti kita pindah dulu. Baik. Saya kembali ke Mas Obes. Mas Obes, jadi kalau Mas Obes melihat tadi ya, saya melihat teman-teman media ini sangat bukan sangat pesimis, tapi sudah memberikan penilaian yang buruk lah terhadap kinerja pemerintahan dalam konteks tadi hukum, kemudian kinerja kepolisian dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanya adalah apakah ada yang bisa dilakukan, karena kita harus tahu pemerintahan ini akan berakhir pada Oktober 2024 nanti. Ada nggak hal yang bisa dilakukan segera oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf untuk memperbaiki sektor-sektor bidang pemerintahan yang tadi menurut kedua teman-teman media ini sangat kurang? Apa bisa dilakukan segera untuk memperbaiki keadaan itu? Ya, ini wajib segera dilakukan untuk jadi Pak Jokowi, saya memandangnya enggak cuman mewariskan atau membuat legasi lewat misalnya IKN atau yang lain-lain, tapi gimana betul-betul yang kalau saya lihat tadi dari Mas Fadli itu, kalau survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi itu masih tinggi. Kalau Kompas bilang tadi 70 sekian masih 73. Itu pun kita lihat sebetulnya pada saat melakukan survei itu tentunya tidak dilakukan mendalamkan pertanyaannya kepada yang disurvei itu, kepada responden. Misalnya mungkin cuma ditanya gimana tentang pemerintahan Jokowi saat ini, ya memang kalau cuma ditanya kulitnya doang kayak gitu, kulit luarnya doang, ya nanti hasilnya tuh udah bisa ketebak, tingkat kepuasannya tinggi, artinya bisa sampai 60-70% ke atas. Tapi kalau ditanya apakah saat ini ibu atau bapak kesulitan merasakan harga bahan pokok naik dan itu kebutuhan sehari-hari juga sulit dipenuhi, itu pasti dia akan responden akan menjawab ya iya sulit, apa-apa naik, saat ini semua kebutuhan naik.
Nah, mungkin yang mesti kita cermati sampai sejauh itu dalam melihat menilai kepuasan kinerja terhadap pemerintahan saat ini. Dan saya yakin kalau misalnya pertanyaannya mendalam ke publik atau responden, pasti ya bisa dibilang banyak sekali yang nggak puas. Dan itu artinya di angka 50% ke bawah yang tidak puas itu jumlahnya bisa lebih banyak. Bukan 70 sekian gitu. Saya ke fokus ke tadi pernyataannya Mas Obes yang menganggap bahwa penegakan hukum kita masih sangat politis tadi. Nah, ada nggak solusi agar kemudian Pak Jokowi selama sisa waktu pemerintahnya melakukan pemberantasan korupsi tapi tidak menggunakan perspektif politis yang kita tuduhkan tadi? Nah, itu idealnya begitu, tapi kalau realitanya kita tahu semua ini politik saling sandra untuk penegakan hukum. Yang katanya penegakan hukum jadi panglima tertinggi, itu pada kenyataannya hanya omongan doang kayak begitu. Contohnya masalah Harun Masiku sampai saat ini juga tidak bisa ditangkap oleh KPK, dan itu sesuatu yang impossible buat saya sebagai jurnalis melihat itu. Siapapun bisa ditangkap sama pemerintah kecuali Harun Masiku. Iya, jadi itu salah satu tebang pilih yang sampai saat ini masih jadi PR besar. Dan kita tahu semua untuk Jokowi melakukan penegakan hukum untuk menghadirkan keadilan di masyarakat itu bukan hal yang mudah sebetulnya, karena dari kacamata saya udah saling sandra semuanya. Oke, saya langsung saja. Kalaupun misalnya, kita bicara penegakan hukum, kuncinya ada di Jaksa Agung, ada di Menkumham, ada di Kapolri. Kalau ketiga orang ini direposisi, digantikan dengan orang baru, apakah itu bisa menjawab harapan Mas Obes agar penegakan hukum tidak politis? Tidak juga. Jadi masalah penggantian kabinet yang ada di lembaga-lembaga hukum itu juga buat saya reshuffle itu bukan solusi juga. Jadi saya bukan arti sayanya pesimis ya, tapi melihat lebih realistis, saya melihatnya itu ya memang sulit, tapi ya gimana, ini tantangan buat Jokowi untuk di akhir masa jabatannya itu mencatatkan dirinya sebagai presiden yang paling enggak itu punya nama baik lah di dalam hal ini di masalah penegakan hukum, karena publik, lembaga-lembaga pegiat hukum, pegiat HAM itu juga masih ngasih rapot merah untuk Jokowi selama ini. Jadi kalaupun kemudian ketiga titik penegakan hukum tadi diganti pun tidak menjamin, saya bilang. Tidak menjamin ya. Iya. Baik, siap. Saya pindah ke Mas Ronald. Jadi langsung pertanyaan saya, langkah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan ini agar kemudian mereka bisa menjawab? Pertamanya gini sih sebenarnya. Kekurangan. Misalnya tadi kan Mas Miko bilang bahwa kepentingan itu ada di Kapolri, terus ada di Jaksa Agung, dan Menkumham. Saya tambahin satu lagi mungkin, Panglima ABRI, ya kan? Panglima TNI. Keluarkanlah dari Panglima TNI ataupun Kapolri itu, keluarkan surat atau TR kepada Polda, Polres sampai Polsek untuk tidak ikut campur dan cewek-cewek dalam urusan pemilu. Oke, ini penegakan hukum. Itu juga bagian dari penegakan hukum kan. Secara tidak langsung dengan adanya itu juga bagian penegakan hukum, Pak. Begitu juga dengan Panglima TNI. Dia harus keluarkan TR. Itu baru clear. Kalau nggak begitu nggak clear dong. Baik. Ada dugaan permainan kiri dan kanan gitu kan. Atas dasar perintah atasan. Kalau di satu komando susah gerak dong. Nah, buktikan nama Pak. Ini soal netralitas di pemilu ya. Netralitas di pemilu. Saya minta itu bukti bahwa Jokowi clear gitu kan. Dia akan menunjukkan bahwa kinerja dia benar. Dia bilang, dia perintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI keluarkan surat TR, surat untuk jajaran ke bawah bahwa mereka netralitas. Tidak memilih siapapun dari kandidat capres maupun cawapres. Itu pertama. Kedua, cek barang lah, harga barang gitu kan, harga pasar. Anda minta Presiden Jokowi turun. Kan menterinya sudah turun, Menteri Pertanian sering turun ke pasar, Menteri Pertanian turun ke pasar. Tetap harga naik, Pak. Gimana dong? Harga naik, Pak. Itu ngapain detailnya gitu kan? Jangan sampai kalau kita bicara ke politik dan kinerja kan dua hal yang berbeda. Politisi sama
kinerjanya dia sebagai menteri itu dua hal yang berbeda. Tunjukinlah itu dulu gitu kan, bahwa jamin benar-benar harga beras dan macam-macam harga bahan pokok itu terjaga. Keluarkan itu betul surat yang jelas bahwa di akhir masa jabatannya dia adalah presiden yang benar-benar kerja, bukan presiden yang memanfaatkan kekuasaan dan wewenangnya untuk menggunakan kemenangan kepada salah satu paslon. Untuk anaknya langsung Itu anaknya gitu kan. Itu nggak fair. Oke. Siap. Sebelum saya pindah ke Mas Fadli, satu lagi terkait tadi karena Mas Obes menyinggung soal IKN, jalan tol. Kalau saya tanya ke teman-teman FOI, ya itu kan sesuatu yang sekarang dibanggakan dan saya kira juga sebagian orang memuji. Yang punya mobil tentu senang ada pembangunan jalan tol dan ada pembangunan IKN dan sebagainya lah ya. Orang-orang golongan ekonomi ke atas gitu. Tetapi maksud saya, apakah hal-hal seperti itu bagi teman-teman FOI bukan sesuatu yang cukup dilihat sebagai sebuah hal yang positif gitu di pemerintahan? Saya berpikir gini. Karena kalau bandingkan dengan SBY, mohon maaf, SBY sepanjang 10 tahun pembangunannya hanya membangun jalan tol jauh, panjang jalan tolnya berbeda. Kemudian orang melihat jembatan Suramadu begitu. Apakah Anda tidak melihat ini sebagai sesuatu yang positif bagi pemerintahan? Saya sebenarnya kasih kembalikan lagi, jawabannya simpel. Kalau misalnya era Soeharto, era Soeharto bahwa ada kelompok orang yang merampok negara, tapi Soeharto enggak uang hasil rampokannya itu dibagi dan bisa digunakan negara itu sebesar 33%, Pak. 30% Ya, dikorupsi. kurang lebih seperti itu. Nah, SBY 27% yang dikorupsi. yang digunakan oleh negara. Oke. Jadi ada uang yang dirampok, tapi bisa digunakan negara 7%. Oke. Jokowi berapa persen? 7%. Ini data dari mana? Monggo ditaruh ya. Saya dapat data itu. Makanya pertanyaan saya adalah, ini kenapa gitu? Terus ngapain juga buka IKN? Apakah itu tidak jadi sarangnya Jokowi untuk masuk penjara? Oke. Kalau itu gagal. Bagaimana Anda mengatakan bahwa akan Sekarang masuk gini, penjara? bagaimana bisa membuktikan sampai saat ini belum ada yang jalan IKN? Ada yang jalan proyeknya? Auditnya maksudnya? Iya. Oke. Emang ada yang jalan? Nggak ada kan? Ngapain juga? Banyak juga yang saya bilang dia tawarkan beberapa negara tidak beres. Undang investor. Ya, investor tidak beres gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah mesti dipaksakan juga? Mesti pindah ke IKN? Siap. Kenapa nggak dibenahi yang lain-lain dulu yang jelas-jelas ada kekurangan gitu kan? Poin-poin tetap melihat IKN sebagai sesuatu yang Sia-sialah. Kurang ya? Sia-sialah. Oke. Karena masih banyak yang mesti dibenahi gitu. Baik. Jangan cuma hanya berharap ini karir gua, ini gue yang buat. Legacy. Ya, legacy. Cuma begitu nggak bagus kan? Oke. Itu aja sih. Siap. Oke, saya ke Mas Fadli. Mas Fadli, jadi sudah tadi agak mengerucut. Salah satu yang keluar dari diskusi kita tadi adalah soal reshuffle. Apakah menurut Anda sebagai pengamat politik sekaligus Direktur Riset dan Ras Indonesia, apakah Anda melihat reshuffle mungkin dilakukan dalam kurun waktu sisa pemerintahan Jokowi ini? Kalau ditanya reshuffle apakah mungkin untuk dilakukan, ya mungkin saja. Oke. Tapi kalau ditanya reshuffle itu apakah dapat menjadi solusi bagi permasalahan bangsa, itu tidak. Kenapa? Karena semua kebijakan itu ada di leader ya, di pimpinan. Pimpinan tertinggi di bangsa ini ya presiden. Jadi kalau presidennya tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum, kemudian soal masalah menyelesaikan permasalahan perekonomian, ya saya kira juga tidak akan membawa perubahan apapun gitu kan bagi siapa saja yang direshuffle gitu. Karena ya menteri bekerja bertugas sesuai dengan visi dan misi presiden. Oke, betul. Seperti itu, dia tidak akan jauh dari rel yang telah ditetapkan oleh presiden. Oke. Seperti itu, Mas. Jadi tetap itu tidak dianggap ya. Iya. Tapi kalau mungkin akan dilakukan reshuffle. Mungkin saja, tapi peluangnya kecil karena Ada hubungan dengan pemilu nggak? ya pasti akan sangat berhubungan sekali dengan pemilu. Kenapa? Oke. Karena ketika Presiden Jokowi salah langkah melakukan reshuffle, maka ini akan bisa menjadi trigger buat partai-partai politik lain ya. Oke. Karena kita juga belum tahu apakah pilpres ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Peluang untuk 1 putaran maupun 2 putaran itu ada. Sama besarnya. Beda ya, peluang 1 putaran itu pasti lebih kecil daripada 2 putaran. Gitu. Karena memang belum ada sejarah di negara ini dalam pilpres yang notabene pemilihan presidennya modelnya adalah absolute
majority, Oke. ya bukan simple majority kayak pemilihan caleg. Oke. Siapa suara terbanyak kan? Kalau presiden itu absolute majority, siapa suaranya melebihi 50% plus 1, maka dia yang menang. Oke. Nah, belum ada sejarah di bangsa ini, baik itu pilpres maupun pilgub DKI yang pemilihannya pakai absolute majority, itu yang tiga lebih dari 2 calon itu menang 1 putaran. Oke. Gitu. Itu yang membuat kenapa saya berpikiran bahwa peluang untuk 1 putaran itu kecil. Oke, baik. Ya, seperti itu. Nah, saya juga mau Nah, ini menyoroti. saya mau langsung. Ini topik kita kan terkait dengan evaluasi pemerintah. Ya. Dan kita lihat misalnya, ya saya harus sebut ya, bahkan saja ya, Presiden Jokowi punya calon, Ya. namanya Prabowo Gibran begitu. Apakah ada hubungan antara indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden dengan misalnya tadi 1 putaran orang akan dukung Prabowo Gibran begitu? Ya, itu juga. Jadi ya kita berharap ini 1 putaran, tapi ya maksudnya tim Prabowo sukses Gibran. ya, Oke. itu berharap kemenangan 1 putaran, tapi tidak dibarengi dengan kinerja ya Presiden Jokowi yang tidak kunjung segera berbenah Oke, gitu kan. oke. Masalahnya bukan soal reshuffle tadi, tapi masalahnya adalah di presiden. Oke. Dia mau menyelesaikan apa enggak gitu kan. Seperti yang disampaikan Mas Obes tadi, Mas Rahmat, bahwa Pak Jokowi itu mau meninggalkan legasi yang baik setelah kepemimpinannya atau tidak. Itu tergantung Pak Jokowi sendiri. Oke. Gitu. Oke. Nah, oleh karena itu ya kalau ingin menang 1 putaran, maka tingkatkan kinerja Presiden Baik, Jokowi beserta konco-konconya. Baik. Sehingga ya tadi ya itu pasti akan berbanding lurus. Oke. Bahkan bisa saja ini berbanding eksponensial gitu loh. Mungkin saja bisa sampai 60% kalau kinerjanya bagus. Makanya ketika dianggap tim sukses beranggapan bahwa ini akan menang 1 putaran, tapi di sisi lain kinerja tidak diperbaiki, ya dari sisi penegakan hukum, kita masih ingat ya hukum itu banyak loh, ada kasus Verdi Sambo, itu juga sampai berimbas kepada tren kepercayaan terhadap Polisi. lembaga-lembaga pemerintah itu menurun ya. Di survei National Trust Oke. itu 2 tahun terakhir itu tingkat kepercayaan mulai dari polisi, TNI ya, kemudian Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK, bahkan berimbas kepada partai-partai politik, semua mengalami downtrend. Downtrend semua. Selama 2 tahun terakhir. Selama 2 tahun terakhir, ya. Apalagi kita melihat kejadian yang paling terbaru ini terkait dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi, Oke. ya. Sebenarnya sih itu tidak ada permasalahan. Yang penting presiden itu berada di titik tengah yang notabene dia menjadi sesuatu yang netral gitu kan. Oke. Tapi ya mungkin dari sebagian kacamata publik, sebagian ada yang menganggap ya presiden tidak netral, tapi biar bagaimanapun ya tetap presiden harus on the track ya. Sehingga tadi untuk mengembalikan kepercayaan terhadap lembaga negara itu tidak susah karena kasihan ya Polri misalnya ya yang notabene sudah punya jargon sebagai Polri presisi gitu kan. Tapi karena tadi dijadikan tools, dijadikan alat ya, dijadikan boneka oleh pemerintah untuk menginikan tujuannya mereka. Oke. Oleh karena itu akhirnya polisi menjadi dianggap tidak netral lagi dan jangan sampai hilang kepercayaan tambah nyungsep lagi gitu kan Oke. karena Oke. dari 2 tahun terakhir itu yang paling tajam turunnya itu adalah kepolisian ya. Baik. Apalagi ditambah dengan kasus Verdi Sambo. Nah, makanya bagi saya pemilu kali ini adalah momentum bagi lembaga-lembaga negara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik terhadap mereka. Dalam hal ini juga mengembalikan Dalam- kinerja yes. presiden di bidang hukum. Betul. Baik. Jadi seharusnya Kapolri, kemudian Panglima TNI, Ketua KPU ya, Ketua KPK, Jaksa Agung ya, Ketua MK itu bekerja on the track aja. Pasti Pak Jokowi itu akan dianggap sebagai pahlawan dan punya legasi di 2024 ketika dia lengser. Baik. Kalau kata Iwan Fals, manusia setengah dewa. Baik. Tapi saya tadi artinya nih ya pernyataannya Mas Fadil relate dengan sudut pandang teman-teman 2 media yang menganggap bahwa persoalan hukum itu menjadi persoalan yang paling disorot terkait dengan kinerja Presiden Ya, Jokowi Maruf ya. ya. Oke. Ada komentar? Ya, bukan kita sebagai warga negara itu kalau saya sebagai kalangan jurnalis wajib namanya optimisme itu tetap harus ada. Harapan kedepannya harus selalu kita tumbuhkan meskipun kalau
kita lihat realitanya sampai sejauh ini di akhir pemerintahan Jokowi itu mengundang banyak pesimistis. Kalau saya melihatnya seperti itu, ya tinggal yang tadi Mas Fadli bilang, ini momentum, ini tinggal sisa waktu sekian bulan ke depan. Nanti 16 Agustus juga Jokowi akan menyampaikan pidato pertanggungjawabannya yang terakhir sebagai presiden 2 periode. Ini betul-betul harus bisa ditunjukkan oleh seorang Jokowi bahwa dia bisa membuktikan nggak sebagai presiden yang sudah mengakhiri masa jabatan 10 tahun itu bisa membuat publik itu merasa minimal Jokowi baik selama jadi presiden. Itu tantangan buat Jokowi. Apakah bisa seperti itu? Ya kita lihat aja nanti. Baik. Mas Ronald, ada tadi yang mau dikomentari? Ya, maksud saya gini, Sebelum kita closing statement. Ya dari sisi hukum ya, ada namanya teror yang dialami oleh teman-teman mahasiswa gitu kan. Jurnalis sudah mulai teror? Ya, Kerja jurnalistik teman-teman? belum sih. Belum ya? Jangan sampai sih. Teratur. Nah, tapi maksudnya kita kan harus tetap menghargai kebebasan berpendapat. Baik. Di mana teman-teman mahasiswa itu merupakan wakil kita, gitu kan. Jangan pernah lah di teror ataupun. Anda ingin mengatakan kasus yang sedang melibat Ketua BMUI dan ancaman UGM. UGM. Iya. Oke. Dua-duanya itu juga tetap di di teror kan, secara tidak langsung. Meskipun saya lihat anak-anak muda sekarang itu nyalinya juga nggak kecil dan mereka punya akal yang panjang. Teror yang diberikan oleh para peneror itu tidak akan kena sama gaya-gaya seperti itu, gitu kan. Karena sekarang sudah informasi sudah terbuka kok dan bisa dilacak oleh siapapun, gitu kan. Siapa yang melakukan aksi teror ya? Gitu. Artinya inilah zamannya teknologi, gitu kan. Udah nggak kepake lah. Saya cuma mau menegaskan bahwa aksi teror yang dilakukan oleh oknum peneror itu udah nggak kepake lah. Oke. Jadi nggak kepake mainan gaya-gaya begitu. Jadi ingat ya, ini yang melakukan teror ya, ingat ya. Nah, ini sudah jurnalis, mahasiswa sudah tidak pernah punya rasa takut gitu ya. Kita nggak akan takut sama namanya teror, gitu kan. Selagi kita benar, apa mesti takut. Baik. Nah, terkait kinerja, saya ingin tanya ke Mas Ronald terkait kinerja Presiden Jokowi, ada masukan strategis nggak atau saran yang bisa dilakukan agar tadi saya sudah bilang bahwa langkah pertama ya dia harus netral juga lah. netral dalam pemilu ini ya? Oke. Karena itu akan berdampak kepada kinerjanya dia juga kan. Tapi kalaupun sudah netral Prabowo Gibran menang, berarti sudah cukup begitu ya? Itu soal lain ya. Itu soal lain gitu kan. Tapi kan dimulai dengan gaya saya mau cawe-cawe dan harus cawe, itu salah. Buktikan bahwa dia nggak akan cawe-cawe dengan memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengeluarkan surat pada ke bawah untuk netral. Karena kan yang khawatirkan itu, gitu kan. Selanjutnya baru kita serahkan kepada publik. Oke. Itu aja semua. Itu catatannya ya, Mas Obes? Ya tadi itu ini betul-betul sisa waktu ini masih dimanfaatkan oleh Jokowi sebagai presiden. Apapun itu mesti membuat suatu terobosan. Kalau namanya pengen tercatat sebagai presiden yang misalnya nggak usah baik, sukses atau gemilang, minimal baik di mata masyarakat yang bukan hanya golongan atau pendukungnya, tapi semuanya bisa mengakui itu. Betul-betul ini sisa waktu ini betul-betul masih dimanfaatkan sama Pak Presiden Jokowi, termasuk menjaga netralitas di pemilu. Iya, salah satunya itu. Ya, saya langsung bahas Fadli. Jadi ini semua mengarahkan ke soal pemilu. Seberapa penting sebenarnya pemilu ini menjadi titik ujung penilaian terhadap kinerja pemerintahan Jokowi? Intinya adalah bagaimana mengembalikan trust, kepercayaan publik kepada pemerintah. Mengembalikan trust Indonesia. Jadi saya sedikit dulu ada istilah namanya Cassandra profesi. Oke. Ya, Cassandra profesi itu ada ramalan Dewi Cassandra. Jadi dulu zaman Yunani kuno ya pernah hidup namanya Dewi Cassandra. Oke. Ya dia itu putri seorang raja ya, Raja Plamos dan Ratu Hekabe yang ada di Troya ya. Mungkin kita ini ya. Dia cantik gitu kan. Suatu ketika dia jatuh cinta sama Dewa Apollo ya. Nah, oleh karena itu Dewa Apollo menghadiahkannya kemampuan untuk mendengarkan
ya masa depan. Jadi Dewi Cassandra ini bisa mendengarkan masa depan. Namun ternyata Dewa Apollo ini cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi Dewi Cassandra itu tidak mau ternyata sungguh-sungguh untuk menjadi kekasihnya. Nah, akhirnya Dewi Cassandra mendapat kutukan, dikutuk dia. Ya, dikutuk sehingga ramalan yang tadinya bisa dia lakukan itu tidak satupun orang bisa tepat dan akhirnya orang nggak bisa percaya sama dia. Kaitannya dengan pernyataan. Makanya jangan sampai ya ini di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi ya punya legasi yang kurang baik gitu kan, bekerja on the track sehingga semua lembaga-lembaga ya pimpinan-pimpinan lembaga negara itu bekerja on the track saja gitu kan untuk membalikan kepercayaan sehingga nanti tidak seperti kayak kutukan Dewi Cassandra tadi gitu kan. Jadi kita berusaha aja bekerja dengan sebaik-baiknya gitu kan. Jadi meskipun orang menganggap wah KPU itu curang begini-begini, tapi kalau SOP-nya udah dijalankan, sistemnya dijalankan dan baik, siapapun yang akan menjalankan itu dia pasti akan on the track gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita kena kutukan Cassandra ya. Seperti Cassandra profesi tadi gitu. Baik, sebelum saya tutup diskusi hari ini, saya ingin langsung minta dari skala penilaian 1 sampai 10. Saya minta masing-masing orang untuk memberikan pendapat kinerja pemerintahan Jokowi ada di berapa nilainya. Saya mulai dari Mas Obes 1 sampai 10 kinerja pemerintahan Jokowi. Sampai saat ini di tahun ke-9 pemerintahan Jokowi saya kasih nilai 5 ya. Baik, ke teman-teman Poli 4,5. Oke, terakhir saya 5,1. 5,1. Jadi semua kayaknya sepakat bahwa kinerja pemerintahan Jokowi masih dianggap kurang ya. Saya kira itu diskusi kita hari. Saya tutup dengan Pak Jokowi ada pesan banyak dari anak-anak muda ini, dari teman-teman media, dari teman-teman Trans Indonesia. Moga-moga Pak Jokowi bisa segera memperbaiki kinerja pemerintahan dengan masa waktu tersisa 8 bulan ya. So 10 bulan. Dan tentu saja suara-suara yang disampaikan hari ini semoga bisa didengar oleh Jangan ada teror Pak Jokowi. Jangan ada teror. Karena kita nggak takut sama teror. Jangan ada teror dan berantas judi online. Kita ketemu lagi di podcast Trans episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.